Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 akan memaparkan konsep laba dan permasalahannya. Mari kita simak materinya. Pengertian laba. Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan aktiva sangat tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Jadi dalam hal ini laba hanya merupakan aktiva artikulasi dan tidak didefinisikan sendiri secara ekonomik seperti halnya aktiva dan hutang. Namun demikian, IAI memiliki pengertian sendiri mengenai income. IAI justru tidak menerjemahkan income dengan istilah laba, tetapi dengan istilah penghasilan. Dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, IAI 1994 mengartikan income atau penghasilan sebagai berikut. Penghasilan atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Selanjutnya disebutkan bahwa definisi penghasilan meliputi baik pendapatan atau revenue maupun keuntungan atau gains dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Dalam Bellakoi 1993 menyebutkan bahwa laba akuntansi memiliki 5 karakteristik sebagai berikut ini. Yang pertama adalah laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual, terutama yang berasal dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, laba akuntansi didasarkan pada postulat periodisasi dan mengacu pada kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. Yang ketiga, laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan uang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi pengukuran dan pengakuan pendapatan. Laba akuntansi memerlukan pengukuran tentang biaya atau expense dalam bentuk cost atau historis. Yang terakhir adalah laba akuntansi menghendaki adanya penandingan atau matching antara pendapatan dengan biaya dan relevansi yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Keunggulan dan kelemahan laba akuntansi. Pada kelima karakteristik laba akuntansi tersebut memungkinkan untuk menganalisis keunggulan dan kelemahan laba akuntansi. Keunggulan laba akuntansi dapat dirumuskan, yaitu yang pertama, laba akuntansi teruji dalam sejarah di mana pemakai laporan keuangan masih mempercayai bahwa laba akuntansi masih bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Maud 1973 berpendapat bahwa apabila selama ini pihak pembuat keputusan manajemen dan investasi tidak menemukan manfaat dari laporan keuangan yang berbasis cost historis, sudah pasti perubahan akuntansi telah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Yang kedua, laba akuntansi diukur dan dilaporkan secara objektif dalam diuji kebenarannya karena didasarkan pada transaksi atau fakta aktual yang didukung oleh bukti objektif. Pada dasarnya, akuntansi digunakan untuk melaporkan fakta, bukan melaporkan nilai atau value. Hal ini didukung oleh Kohler 1963 yang mengatakan bahwa akuntansi bukanlah media untuk mengukur nilai perubahan nilai atau nilai dari aktiva atau kelompok aktiva. Yang ketiga, atas dasar prinsip realisasi dalam pengakuan pendapatan, laba akuntansi memerlukan kriteria konservatisme. Artinya akuntansi tidak mengakui perubahan nilai tetapi hanya mengakui untung yang direalisasi. Yang keempat, laba akuntansi dipandang sebagai yang bermanfaat untuk tujuan pengendalian terutama pertanggungjawaban manajemen.
bukti objektif yang melandasi kos historis merupakan sarana untuk mendukung pertanggungjawaban tersebut. Dengan demikian, upaya untuk memperbaiki laba akuntansi harus diarahkan pada masalah pemilihan konsep laba tunggal yang mendekati konsep laba ekonomi dan sekaligus juga objektif. Dengan demikian, struktur akuntansi yang digunakan diharapkan mampu menunjang penyediaan laba tersebut. Yang selanjutnya adalah kelemahan laba akuntansi. Yang pertama, konsep laba akuntansi belum dirumuskan secara jelas. Yang kedua, belum ada dasar pengukuran dan penyajian yang secara teoritis mantap. Yang ketiga adalah praktik akuntansi yang diterima umum memungkinkan timbulnya ketidakkonsistenan dalam pengukuran laba periodik dari perusahaan yang berbeda atau antar periode akuntansi yang sama. Yang keempat adalah perubahan tingkat harga atau daya beli uang belum tercermin dalam laba akuntansi yang dihitung atau atas dasar nilai nominal uang. Yang kelima adalah informasi lain mungkin terbukti lebih bermanfaat bagi investor dan pemegang saham dalam pengambilan keputusan investasi. Tujuan pelaporan laba. Salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba atau earning per share. Dengan konsep yang selama ini digunakan, diharapkan para pemakai laporan dapat mengambil keputusan ekonomi yang tepat sesuai dengan kepentingannya. Meskipun konsep laba yang digunakan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para pemakai, namun adanya berbagai konsep dan tujuan laba mengakibatkan konsep laba tunggal tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pihak pemakai laporan. Atas dasar kenyataan ini, ada dua alternatif yang dapat digunakan, yaitu memformulasikan konsep laba tunggal untuk memenuhi berbagai tujuan secara umum atau menggunakan berbagai konsep laba dan menyajikannya secara jelas konsep laba tersebut menurut secara khusus. Tanpa memperhatikan masalah yang muncul, informasi laba sebenarnya dapat digunakan untuk memenuhi berbagai tujuan. Tujuan pelaporan laba adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Informasi tentang laba perusahaan dapat digunakan sebagai indikator efisiensi penggunaan data yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atau return on invested capital. Yang kedua adalah sebagai pengukur prestasi manajemen. Yang ketiga sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Sebagai alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomi suatu negara. Yang kelima sebagai dasar kompensasi dan pembagian bonus. Yang selanjutnya adalah sebagai alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Dan yang ke-7 sebagai dasar untuk kenaikan kemakmuran. Dan yang terakhir adalah sebagai dasar pembagian dividen. Selanjutnya adalah pengukuran dan penilaian laba. Pengukuran terhadap laba merupakan penentuan jumlah rupiah laba yang dicatat dalam laporan keuangan. Pengukuran besarnya laba sangat bergantung pada pendapatan dan biaya. Karena laba merupakan bagian dari pendapatan, maka konsep perhimpunan dan realisasi pendapatan juga berlaku pada laba. Dengan demikian, perlakuan akuntansi terhadap laba tidak akan menyimpang dari perlakuan akuntansi terhadap pendapatan. Secara umum, laba diakui sejalan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, EIA pada tahun 1994 menyatakan bahwa penghasilan atau income yang diakui apabila kenaikan manfaat ekonomi di masa mendatang berkaitan dengan peningkatan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan jumlahnya dapat diukur dengan andal.
Secara konseptual, ada 3 pendekatan yang digunakan untuk mengukur laba. Pendekatan tersebut antara lain: 1. Pendekatan transaksi. Pendekatan transaksi menganggap bahwa perubahan aktiva atau utang terjadi hanya karena adanya transaksi, baik internal maupun eksternal perusahaan. Pada saat transaksi eksternal terjadi, nilai pasar dapat dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan. Transaksi internal berasal dari perubahan nilai pemakaian atau konversi aktiva perusahaan. Yang kedua, pendekatan kegiatan. Laba dianggap timbul apabila kegiatan tertentu telah terlaksana. Jadi, laba bisa timbul pada tahap perencanaan, pembelian, produksi, penjualan, dan pengumpulan kas. Dalam penerapannya, pendekatan ini merupakan perluasan dari pendekatan transaksi. Hal ini disebabkan karena pendekatan kegiatan dimulai dengan transaksi sebagai dasar pengukuran. Perbedaannya adalah pendekatan transaksi didasarkan pada proses pelaporan yang mengukur transaksi dengan pihak luar perusahaan. Sedangkan pendekatan kegiatan didasarkan pada konsep peristiwa dan tidak dibatasi pada transaksi dengan pihak luar saja. Yang terakhir atau yang ketiga adalah pendekatan mempertahankan kemakmuran atau capital maintenance concept. Atas dasar pendekatan ini, laba diukur dan diakui setelah kapital awal dapat dipertahankan. Dalam konsep pendekatan ini, kapital diartikan sebagai kelompok kekayaan tanpa memperhatikan siapa yang memiliki kekayaan tersebut. Konsep laba periode. Tujuan dari konsep laba periode adalah untuk mengukur efisiensi dari suatu perusahaan. Efisiensi itu sendiri sangat berkaitan erat dengan penggunaan sumber-sumber ekonomi dari suatu perusahaan untuk memperoleh laba. Konsep laba periode menitikberatkan pada laba operasi periode berjalan yang berasal dari kegiatan normal perusahaan. Segala aktivitas normal perusahaan merupakan dasar dalam penentuan laba akhir periode. Oleh karena itu, dalam konsep ini yang termasuk elemen laba adalah peristiwa atau perubahan nilai yang dapat dikendalikan manajemen dan berasal dari keputusan-keputusan periode berjalan. Fisher 1912 dan Bedford 1965 menyatakan bahwa pada dasarnya ada 3 konsep laba yang umum dibicarakan dan digunakan dalam ekonomi. Konsep laba tersebut adalah basic income yang menunjukkan konsumsi barang atau jasa yang dapat memenuhi kepuasan dan keinginan individu. Kedua, ada real income yang menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan cost of living. Ketiga, ada money income yang menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber ekonomi yang digunakan untuk konsumsi sesuai dengan hidup atau cost of living. Laba komprehensif. Laba komprehensif adalah total perubahan aktiva bersih atau ekuitas perusahaan selama satu periode yang berasal dari semua transaksi dan kegiatan lain dari sumber selain sumber yang berasal dari pemilik. Atau dengan kata lain, laba komprehensif terdiri atas seluruh perusahaan aktiva bersih yang berasal dari transaksi operasi. FASB menjelaskan bahwa alasan utama digunakannya istilah laba komprehensif adalah untuk membedakan laba komprehensif dengan laba periode. Subbab elemen non-operasional. Kemampuan membedakan elemen operasional dengan non-operasional merupakan upaya penting yang diperlukan dalam mengevaluasi hasil kegiatan tahun berjalan dan periode masa lalu, dan untuk memprediksi hasil kegiatan di masa mendatang. Jenis-jenis elemen non-operasional ada 4. Yang pertama yaitu extraordinary items. Apabila memenuhi 2 syarat berikut. Yang pertama yaitu tidak umum atau unusual. Artinya peristiwa atau transaksi yang mendasari elemen tersebut harus memiliki tingkat abnormal yang tinggi, yang tidak berkaitan dengan kegiatan normal perusahaan yang berlangsung terus-menerus sesuai dengan kondisi lingkungan tempat perusahaan menjalankan kegiatannya. Yang kedua itu jarang terjadi atau infrekuensi
of occurrence. Artinya peristiwa atau transaksi yang mendasari elemen tersebut merupakan transaksi yang diharapkan jarang terjadi di masa mendatang sesuai dengan kondisi lingkungan tempat perusahaan menjalankan tugasnya. FASB menentukan beberapa untung atau rugi luar biasa dapat diakui dari transaksi. Yang pertama yaitu untung atau rugi pelunasan hutang diakui sebagai pos luar biasa, dicantumkan dalam FASB statement nomor 4. Yang kedua yaitu untung restrukturisasi hutang diakui sebagai pos luar biasa dalam laporan laba rugi debitur pada FASB statement nomor 15. Jenis yang kedua yaitu penghentian segmen bisnis. Segmen bisnis merupakan komponen dari entitas yang kegiatannya menunjukkan bisnis yang terpisah atau berdasarkan kelas konsumen. Penghentian segmen bisnis adalah kegiatan operasional bisnis yang diberhentikan. Saat penghentian segmen bisnis berarti saat manajemen memiliki komitmen resmi menghentikan segmen bisnis pada tanggal pengukuran. Pada tanggal tersebut terdapat pengakuan untung atau rugi penghentian. Untung atau rugi yang akan diakui termasuk dua faktor, yaitu yang pertama laba atau rugi kegiatan segmen mulai tanggal pengukuran sampai tanggal penghentian. Yang kedua yaitu untung atau rugi penghentian segmen. Hasil penghentian segmen dilaporkan bersih setelah pajak dan disajikan dalam laporan laba rugi setelah pos laba usaha dari kegiatan normal, tetapi sebelum pos luar biasa. Apabila rugi, maka rugi diakui pada tanggal pengukuran. Apabila untung, maka diakui pada tanggal penghentian sesuai dengan prinsip konservatisme. Yang ketiga yaitu perubahan akuntansi. Jenis-jenis perubahan akuntansi ada 3. Yang pertama yaitu perubahan prinsip akuntansi. Perubahan ini merupakan di mana perusahaan memilih metode akuntansi yang berbeda yang masih dalam lingkup JAPP. Lalu yang kedua yaitu perubahan estimasi akuntansi, artinya perubahan taksiran jumlah tertentu atas taksiran yang telah ditentukan pada periode sebelumnya seperti pergantian umur ekonomis, habis itu taksiran piutang tidak tertagih. Lalu yang ketiga yaitu perubahan entitas pelapor, artinya perubahan status entitas pelapor bisa berakibat dari konsolidasi atau perubahan anak perusahaan. Perubahan ini bersifat retroaktif, artinya laporan keuangan periode sebelumnya dinilai kembali sehingga entitas pelapor baru dianggap diberlakukan pada periode-periode lalu. Laporan keuangan pada tanggal perubahan harus menjelaskan berupa jenis dan alasan perubahan. Yang keempat yaitu penyesuaian periode sebelumnya. Jumlah penyesuaian periode sebelumnya dibebankan atau dikredit ke saldo laba di tahun awal periode. Jumlah tersebut adalah jumlah neto setelah diperhitungkan aspek pajak sehingga jumlah tersebut tidak diperhitungkan dalam penentuan laba bersih tahun berjalan. Subbab selanjutnya yaitu income smoothing. Menurut Beidelman, pada tahun 1973, income smoothing atau perataan laba adalah usaha yang disengaja untuk meratakan atau memfluktuasikan tingkat laba sehingga pada saat sekarang dipandang normal bagi suatu perusahaan. Faktor yang mendorong perataan laba adalah memperbaiki hubungan dengan kreditor, investor, karyawan, serta meratakan siklus bisnis melalui proses psikologis.